bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sertakan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Shenmue atau Tomb of Fallen Gods, Session ke-17, Alam Surgawi. Bab 261 sampai bab 264 di channel Dongeng Donghua. Bab 261. Insiden meningkat. Fakta bahwa Kiman, adik dari Dewa Api Elemental, dipukuli secara brutal oleh Chen Nan di padang pasir sungguh tak terbayangkan bagi seorang dewa surgawi yang bermartabat. Mereka adalah dewa yang disembah oleh manusia, dan meskipun beberapa tokoh kuat di alam Suan berselisih dengan mereka, hal absurd seperti itu sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin seorang dewa yang bermartabat dipukuli secara brutal oleh manusia? Boom! Tiba-tiba, api menyembur ke langit dari tubuh Kiman, lalu tubuhnya meledak dalam sekejap, menghilang menjadi percikan api di udara. Di kejauhan, banyak ahli alam Suan merasa ngeri. Apakah Chen Nan benar-benar membunuh Kiman? Jika demikian, masalahnya akan sangat besar. Menghancurkan dewa surgawi, tubuh dan jiwanya, sangat mungkin memicu konflik sengit antara alam surgawi dan alam fana. Chen Nan tercengang. Ia merasa belum mempertimbangkan untuk membunuhnya, tetapi dalam sekejap, ia mengerti apa yang telah terjadi. Tak jauh dari sana, percikan api berkumpul kembali, dan Kiman yang utuh muncul di kehampaan. Sialan, umpat Kiman. Sebagai dewa elemen, mereka tak mungkin mati semudah itu. Mengubah tubuh mereka menjadi elemen di masa kritis adalah jurus pamungkas mereka untuk melarikan diri. Hari ini, keganasan Chen Nan melampaui ekspektasinya. Menderita pukulan bertubi-tubi, ia harus berubah menjadi elemen api untuk melarikan diri, lalu merekonstruksi tubuh fisiknya di kejauhan. Dengan kilatan cahaya ilahi, Chen Nan membentangkan sayap Raja Dewanya, langsung terbang ke sisi Kiman dan membantingnya kembali ke padang pasir dengan dentuman yang memekakkan telinga. Sebuah aib bagi alam surgawi. Dewa yang agung dan perkasa, namun berulang kali mengalami kebrutalan di alam fana, menyebabkan banyak dewa lain di alam surgawi kehilangan muka. Cahaya ilahi yang cemerlang bersinar turun dari surga, dan sebuah susunan pemanggil kuno membuka gerbang surgawi, mencoba membawa Kiman ke alam surgawi dengan paksa. Kiman dipenuhi rasa malu dan dendam, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Jika ia tinggal lebih lama lagi, ia hanya akan terus menderita penghinaan, tanpa kesempatan untuk mengalahkan lawan yang mengerikan itu. Namun, Chen Nan tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Karena ia sudah bergerak, bahkan jika ia tidak membunuhnya, ia harus menangkapnya terlebih dahulu. Pedang naga agung membelah kehampaan, memancarkan auman naga yang membumbung tinggi. Pedang yang menyilaukan itu dengan cepat berubah, seketika menjadi naga sepanjang 1000 kaki, menari seperti awan biru, menghancurkan lorong cahaya suci dalam sekejap. Boom! Raungan memekakkan telinga, seperti runtuhnya langit dan bumi, meletus di atas gurun. Lorong spasial itu hancur berkeping-keping, dan Kiman, dengan wajah pucat pasi, terlempar keluar. Chen Nan tertawa terbahak-bahak, karena kau sudah turun ke alam fana, mengapa kau terburu-buru kembali? Bukankah kau bilang akan menghukumku? Ayo, kita lanjutkan. Kiman sangat marah. Akhirnya, seluruh tubuhnya terbakar, mengejutkan beberapa dewa utama di surga. Kiman benar-benar telah menggunakan api jiwa, jurus pamungkas yang dikenal sebagai jurus yang akan melahap musuh, membakar dengan kekuatan jiwanya. Api berkobar di langit, mengubah gurun luas dalam radius 20 mil di bawahnya menjadi lautan api. Semua pasir halus mencair, dan lava mengalir deras bagai sungai dan samudra. Chen Nan merasakan aura berbahaya dan tak lagi menggunakan fisiknya yang kuat untuk menghadapi api yang mengerikan itu. Ia mengerahkan kecepatannya yang luar biasa, terus-menerus melancarkan serangan telapak tangan yang menghancurkan kehampaan. Di kejauhan, menyerang Kiman tanpa henti. Para dewa langit, yang awalnya enggan mendapatkan reputasi karena mengeroyok seorang ahli fana, tak bisa lagi berdiam diri.
Jika ini terus berlanjut, Kiman pasti akan mati, dan kejadian seperti itu akan sangat merusak martabat para dewa langit. Seketika, dua dewa langit hendak memasuki dunia fana. Namun, pada saat itu, raungan amarah menggema dari surga, dewa petir yang perkasa di antara para dewa langit telah tiba. Sialan, manusia rendahan ini, berulang kali menentang keagungan dewa tertinggi. Kali ini, akhirnya aku mengetahui keberadaannya. Aku akan bertindak atas nama surga dan menyampaikan penghakiman terakhirnya. Raungan dahsyat itu tak hanya menggema di seluruh langit, mengguncang semua malaikat di hadapan barisan pemanggil yang tinggi di atas, tetapi juga jelas mencapai alam fana. Bisa dibayangkan betapa geram dan gelisahnya dewa petir saat itu. Beberapa dewa tertinggi yang menjaga barisan pemanggil di langit, melihat dewa petir turun, tahu bahwa ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa, merupakan sosok berpangkat tinggi di antara para dewa tertinggi saat ini, dan juga menyadari betapa konyolnya ia dirampok oleh 4 pencuri besar. Mereka ingin tertawa tetapi tak bisa. Dewa petir meraung, menghindari hukuman ilahi dari barisan pemanggil, dan menukik turun di sepanjang lorong spasial yang sangat luas. Ia adalah pria yang luar biasa tinggi, lebih tinggi setengah kepala daripada orang biasa, dengan rambut ungu yang menari-nari liar dan kulit ungu tua. Kilatan petir menyambar dan menyambar di sekelilingnya. Wajahnya meringis marah, urat-urat nadi berdenyut di dahinya, matanya berkobar dengan cahaya ungu, membuatnya tampak seperti iblis yang ganas. Seberkas cahaya ungu yang besar turun dari langit, bagaikan pelangi ungu, menerangi langit dan bumi, namun seketika menembus tubuh Ciman, memadamkan jiwanya yang membara. Ciman, yang benar-benar kelelahan, terombang-ambing tak tentu arah di udara. Ketika ia melihat Thor, ia merasakan gelombang rasa malu, mereka kini berada di perahu yang sama, keduanya dikalahkan oleh orang yang sama, benar-benar dipermalukan. Cacing rendahan, aku akan mencabik tulangmu dan mengulitimu hidup-hidup. Thor gemetar saat melihat Chen Nan lagi. Pria inilah yang telah menjadikannya, seorang dewa tingkat tinggi di antara para dewa saat ini, menjadi bahan tertawaan di surga. Yang paling tak tertahankan baginya adalah hampir semua dewi mulia telah kehilangan minat padanya, menunjuk dan berbisik di belakangnya, dan bahkan banyak malaikat tingkat rendah menatapnya dengan kilatan aneh di mata mereka. Semua ini berkat pria di hadapannya. Menghadapi kutukan Thor, Chen Nan tersenyum dan berkata, "Bukankah ini legenda agung alam surgawi, Dewa Thor yang Maha Kuasa? Segala puji bagi semua dewa. Hari ini sungguh hari yang sakral. Bisa bertemu kembali dengan Thor yang agung hari ini sungguh kejutan dan kebahagiaan. Terima kasih atas kemurahan hati dan kemurahan hati Anda. Istana Thor itu sungguh megah, bagaikan istana surgawi. Kini telah menjadi kediaman pribadi saya." Boom! Respons Chen Nan adalah guntur dan api yang tak berujung. Semburan petir ungu, bagaikan tetesan hujan raksasa, turun dengan deras, langsung menelannya. Thor, yang sudah mendidih karena kebencian, semakin terprovokasi oleh kata-kata Chen Nan, hampir pingsan karena marah. Bagaimana mungkin dia tidak murka? Tanda tanya, ini adalah lawan yang tangguh. Chen Nan melepaskan energi iblis yang tak terbatas, melonjak ke atas seperti sungai yang deras. Awan iblis yang tak tertandingi, bagaikan badai, bertabrakan dengan petir yang dahsyat. Krak gelombang 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 gelombang. Suara gemuruh dahsyat terus-menerus terdengar dari awan iblis, kehampaan hancur, energi melonjak, dan fluktuasi. Mengerikan menyebabkan dunia berguncang hebat, memengaruhi banyak ahli alam suan di kejauhan. Mata ungu Dewa Petir telah berubah menjadi merah darah, rambut ungunya berdiri tegak, dan ia menyerbu dengan ganas ke arah Chen Nan. Chen Nan tak mau kalah, melintasi batas antara awan iblis dan petir, dan dengan ganas melepaskan tangan penghancur langit, menyerbu ke arah Dewa Petir. Jejak tangan penghancur langit yang besar itu bertabrakan dengan keras dengan tangan ungu Dewa Petir. Dewa Petir meraung, wajahnya berubah murka, dan benar-benar menerobos tangan raksasa hitam yang mengerikan itu, melayangkan pukulan ke arah Chen Nan, diikuti oleh sambaran petir besar, merobek retakan mengerikan di kehampaan.
Seperti yang diharapkan dari makhluk superior di antara para dewa utama saat ini, ia jauh lebih kuat daripada Kimen. Chen Nan tak menghindar maupun menghindar, tinju kanannya yang berkilauan dengan cahaya aneh menghantam lurus, dan seni iblis penghancur langit pun diaktifkan dengan kekuatan penuh. Boom! Tinju ungu raksasa Thor berbenturan dengan tinju kanan Chen Nan. Sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang bumi menyebar dari mereka dalam sekejap, dengan kilat dan energi iblis hitam memenuhi langit. Fluktuasi energi yang dahsyat menyapu seluruh langit, bahkan menerbangkan beberapa awan putih yang jauh. Gurun di bawah, hangus terbakar oleh api jiwa Kiman dan meleleh menjadi magma, masih berkobar dengan cahaya merah tua. Didorong oleh arus energi yang mengamuk di udara, ia meletus, melesat ratusan kaki ke langit, tarian api yang kacau yang membuat langit tampak menyilaukan sekaligus berbahaya. Thor dan Chen Nan bertarung sengit, terkunci dalam pertempuran sengit, meninggalkan jejak bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara sementara ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh. Kerak, Thor tiba-tiba membuka dunia batinnya, memperlihatkan dunia awan petir. Cahaya ungu tak berujung adalah satu-satunya pemandangan di dalamnya, melonjak keluar dengan dahsyat, mengancam akan menghancurkan Chen Nan hingga berkeping-keping. Boom! Dunia batin Chen Nan juga terbuka. Setelah memasuki alam Dewa Raja, dunia batinnya sangat luas, tetapi belum dipersiapkan dengan baik. Meskipun gunung-gunung menjulang tinggi di dalamnya, zona-zona kacau juga membentang di atasnya, mencegahnya membentuk domain yang lengkap dan luas. Aku akan meminjam kekuatan Thormu untuk membantuku mengukir dunia batinku dan menembus penghalang kekacauan, cibir Chen Nan. Badai petir yang tak berujung, bagaikan lautan luas, menyerbu dunia batin Chen Nan, diam-diam dibimbing olehnya untuk segera menghancurkan penghalang kekacauan dan membuka hamparan daratan yang luas. Thor murka, langsung mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Nan. Ia segera mematikan dunia petir dan melanjutkan pertarungan jarak dekat dengan Chen Nan. Pertarungan sengit itu membawa mereka dari langit ke tanah, terjun ke dalam magma yang masih belum padat. Banyak ahli alam Suan tercengang, kedua Raja Dewa yang hampir abadi itu tetap tak terluka di dalam magma, bertarung seolah-olah di air yang tenang, mengaduk gelombang lava yang tak berujung. Akhirnya, keduanya terjerat dan melawan balik ke langit. Thor benar-benar murka. Ia tak percaya bahwa bandit tak tahu malu yang pernah ia kejar dan larikan dalam keadaan menyedihkan itu kini bertarung habis-habisan dengannya, sungguh tak dapat dipercaya. Dengan musuh yang tangguh di hadapannya, ia berharap bisa mencabik-cabiknya, namun ia tak berdaya melawannya. Thor murka, paru-parunya hampir meledak. Tepat saat Thor dan Chen Nan terkunci dalam pertarungan sengit, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal di belakangnya, diikuti denging di telinga dan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Ia berbalik dengan marah, hanya untuk melihat seekor naga humanoid ungu emas menghunus nunchaku, menyeringai bodoh padanya. Thor hampir pingsan karena marah. Ia tak menyangka pihak lain akan diam-diam merobek ruang, muncul tepat di belakangnya dan memukulnya keras di belakang kepala dengan nunchaku. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Ia mengenali wujud asli pihak lain itu sekilas, salah satu dari 4 pencuri terkenal sebelumnya. Ia tak menyangka akan disergap dengan begitu sukses, dan amarahnya membara seperti surga. Merasakan rasa sakit yang berdenyut di belakang kepalanya, ia pun mengamuk dan berbalik untuk menghadapi naga ungu emas itu. Namun, rasa sakit yang tajam menusuk dagunya, dan di saat ia lengah, Chen Nan melancarkan pukulan yang kuat. Naga ilahi ungu emas itu bukanlah orang suci. Setelah melancarkan pukulan yang nyaris menggores lawannya, ia tertegun sejenak. Namun, melihat pukulan Chen Nan mendarat tepat di dagu Thor, ia tersadar dari lamunan. Saat Thor meraung marah, penjahat tua itu melancarkan pukulan lagi. Bang! Pukulan yang sama, bahkan dengan tubuh Raja Dewa Thor yang hampir abadi, dipukul 2 kali di titik yang sama oleh penjahat tua itu, yang juga seorang Raja Dewa, menjadi tak tertahankan. Benjolan besar dengan cepat membengkak di belakang kepalanya. Thor, kesakitan dan marah, hampir pingsan. Tidak ada yang lebih memalukan. Haha, pukul. Satu lagi.
Naga ilahi ungu emas tertawa terbahak-bahak, melancarkan pukulan lagi. Bang! Thor, yang sudah bergulat dengan Chen Nan, hampir mati karena frustrasi. Karena, ia memang telah menerima pukulan ketiga. Sayangnya, ia dan Chen Nan kini terkunci dalam pertarungan sengit, tak mampu membunuh si tua brengsek itu. Para ahli alam Suan yang banyak di kejauhan tercengang. Si tua brengsek itu benar-benar tak tahu malu. Ia sudah menjadi ahli tingkat Raja Dewa, namun ia malah melancarkan serangan diam-diam. Dan itu pertarungan 2 lawan 1. Ini adalah sesuatu yang akan dibenci para ahli sejati, tetapi si tua brengsek itu tampak puas. Para dewa utama alam surgawi murka. Beberapa ahli mereka telah menyaksikan pertempuran besar di alam fana. Jika mereka ingin terlibat dalam perkelahian terlepas dari status mereka, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Sekarang setelah naga ilahi ungu emas tanpa malu-malu melanggar aturan, mereka tak lagi ragu, dan 2 dewa utama mereka langsung menukik. Tentu saja, yang pertama muncul di hadapan si tua brengsek itu adalah Ciman. Ia belum kembali ke alam surgawi tetapi telah menyaksikan pertempuran dari langit di atas gurun. "Ao, aku hanya mencari seseorang untuk berlatih, dan kaulah orangnya." Naga ilahi ungu emas dan Ciman terlibat dalam pertempuran sengit. Melihat 2 dewa utama turun dari surga, Dewa Petir meraung murka, "Jangan mendekat. Aku akan membunuhnya sendiri." Ia telah menjadi bahan tertawaan di surga karena Chen Nan, dan jika ia membutuhkan orang lain untuk membantunya menangkap Chen Nan sekarang, ia takkan pernah bisa menghapus rasa malunya. Ia meraung frustrasi, "Lihat saja pertempurannya. Jika ada bajingan lain yang mencoba menyergapku, bunuh mereka." Entah kenapa, Chen Nan merasa gelisah. Ia merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat bergejolak pelan di udara. Ia memutuskan untuk segera menyelesaikan pertempuran dan tak bisa lagi menguji tubuh iblisnya yang tak terhancurkan. Swiss, 5 sinar cahaya menyambar, dan 5 sosok dengan cepat terpisah dari Chen Nan, penampilan dan perawakannya identik. "Avatar, lihat aku menghancurkan mereka satu persatu," cibir Dewa Petir. Namun, pada saat itu, pedang naga agung, pedang pembelah langit, busur Houyi, kura-kura Xuanwu, tali pengikat langit, dan pelindung batu tiba dengan cepat. Kecuali tubuh utamanya yang mengenakan baju zirah Xuanwu, kelima avatar tersebut masing-masing memegang harta karun berharga, mengelilingi Dewa Petir. Banyak makhluk abadi yang dapat menciptakan avatar, tetapi kebanyakan enggan menggunakannya karena tubuh aslinya akan terpengaruh jika avatar tersebut hancur. Namun, tubuh Chen Nan, setelah ditempa oleh petir langit terlarang, kini hampir mencapai tingkat tubuh iblis yang tak terhancurkan. Itulah sebabnya ia berani menciptakan 5 avatar dengan percaya diri. Kelima tubuh iblis yang tak terhancurkan ini terhubung dengan kehendak Chen Nan, masing-masing memegang harta karun berharga, dan kekuatan mereka sebanding dengannya. Tanpa peduli akan kehancuran, mereka bertarung tanpa henti, yang langsung membuat Dewa Petir menunjukkan ekspresi ketakutan. Dewa Petir memusatkan seluruh kekuatannya, ingin membunuh salah satu avatar Chen Nan, tetapi ia terkejut mendapati bahwa fisik avatar yang kuat itu berada di luar imajinasinya. Ia memang bisa membunuhnya, tetapi itu membutuhkan waktu dan metode khusus, tetapi Chen Nan tidak akan memberinya waktu itu. Cahaya pedang-pedang naga agung membubung ke langit, pedang pembelah langit menghancurkan kehampaan, tali pengikat langit menari-nari di udara, dan anak panah Houyi mengejar jiwa-jiwa. Yang paling menyebalkan, avatar yang memegang penjaga batu tampak cukup mahir menyergap dan menyerang dengan batu bata. Saat menyerang Thor, ia mengenai titik di mana naga ilahi ungu emas menyergap 2 kali, membuat Thor hampir gila. Klang! Akhirnya, Thor tak tertandingi. Tali pengikat langit muncul dan menghilang seperti hantu, melilitnya, mengikatnya begitu erat hingga ia hampir tak bisa bergerak. Avatar yang memegang penjaga batu menghantam dengan bang yang kuat, hampir membuat Thor pingsan. Pukulan keras lainnya di belakang kepalanya, ia tahu, tanduk berdaging, mungkin telah tumbuh di sana. Ia terbanting keras dari langit, menghantam hamparan pasir. Chen Nan dan kelima avatarnya menerjang turun,
dan Chen Nan mendaratkan satu kaki di dada Thor. Thor yang perkasa itu ternyata telah ditangkap hidup-hidup oleh Chen Nan. Semua orang terkejut dan hampir tak percaya. Dua dewa utama yang berada jauh di atas langsung menukik turun. Namun, tepat pada saat itu, gelombang energi dahsyat meletus hebat di atas gurun, diikuti oleh pilar cahaya merah darah yang melesat langsung dari langit ke tanah. Lorong spasial lainnya, di dalamnya, energi iblis melonjak, dan dua sosok iblis dengan cepat turun dari surga di sepanjang lorong merah darah itu. Haha, Chen Nan, hebat sekali. Dewa iblis kegelapan dan dewa dunia bawah telah datang membantumu. Para ahli alam Suan yang menyimak channel Dongeng Donghua banyak di kejauhan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka tahu situasinya benar-benar di luar kendali. Chen Nan terkejut, tetapi langsung tertawa terbahak-bahak. Haha. Kedatangan dewa iblis kegelapan dan dewa dunia bawah sungguh kejutan yang menyenangkan. Sejujurnya, aku sangat ingin bekerja sama denganmu. Kudengar dewa iblis kegelapan dan dewa dunia bawah sebelumnya tampaknya tersegel di neraka tingkat 18. Maukah kalian berdua bergabung denganku untuk membuat keributan? Sekarang, bukan hanya para ahli alam Suan yang menyadari situasi telah memanas, tetapi bahkan para dewa surgawi di pihak dewa petir tahu bahwa masalah besar sedang terjadi. Kekacauan besar akan segera terjadi. Bab 262. Kekacauan. Pilar cahaya merah tua yang sangat besar menembus langit, berdiri di samping lorong ruang suci. Dewa Iblis Agung Kegelapan muncul dengan tenang dari dalam, menjulang lebih dari 10 kaki, mengenakan baju sirah iblis hitam. Rambut hitamnya yang tergerai liar di dada dan punggungnya, kabut hitam samar berputar-putar di sekelilingnya. Mata iblisnya, seperti dua lampu terang, berkilauan dengan cahaya mengerikan di dalam kabut. Sebuah tanduk iblis ungu, bercabang 3, melengkung ke atas dari tengah dahinya, membuatnya tampak semakin ganas dan menakutkan. Tekanan tak terlihat yang terpancar darinya membuat banyak ahli alam Suan di kejauhan gemetar tanpa sadar. Ini adalah ketakutan yang terpancar dari jiwa, seperti binatang buas purba yang dilepaskan, menanamkan rasa penindasan yang mengerikan. Dan ini hanyalah aura biasa yang terpancar dari Dewa Iblis Agung Kegelapan, orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Raja Iblis legendaris ini. Dewa dunia bawah sepenuhnya diselimuti kabut hitam tebal. Tubuhnya tampak luar biasa kekar, tetapi hanya garis luarnya yang terlihat. Aura dingin menyelimuti langit gurun, membuat bulu kuduk meremang bahkan di bawah terik matahari siang. Kedua Dewa Iblis ini tersohor, ketenaran mereka telah mengguncang dunia selama ribuan tahun, dan mereka adalah kekuatan besar di pihak Dewa Iblis. Kemunculan mereka mengejutkan para ahli alam Suan dan membuat beberapa dewa utama di pihak Dewa Petir mengerutkan kening. Haha, kalian orang timur punya pepatah terkenal, seperti ayah, seperti anak. Keluarga Chen, ayah dan anak, memang pahlawan yang berwibawa. 10.000 tahun yang lalu, ayahmu mendatangkan malapetaka di alam surgawi, dan 10.000 tahun kemudian, kalian telah mempermalukan para dewa utama munafik ini. Haha, aku sangat bersedia bekerja sama denganmu. 18 tingkat neraka memenjarakan beberapa ahli terbaik Dewa Iblis kita, itulah tujuan bersama kita. Dewa Iblis Kegelapan tertawa terbahak-bahak, aura jahatnya menyapu langit dan bumi. Pikiran Chen Nan berpacu. Para dewa iblis yang licik selalu kejam, dan orang ini sepertinya sengaja menyanjungnya. Chen Nan sangat waspada terhadap mereka, lagi pula, ia hanya memendam kebencian terhadap mereka, bukan rasa terima kasih. Belum lama ini, ia telah bergabung dengan iblis besar untuk memusnahkan Kaisar Darah yang bereinkarnasi dari klan Malaikat Darah, dan tidak ada jaminan bahwa berita itu tidak akan sampai ke telinga para dewa iblis ini. Lebih jauh lagi, bahkan sebelumnya, diagram iblis ilahi Taiji di dalam dirinya telah melahap percikan ilahi dari dewa dunia bawah yang garis keturunannya tidak diketahui. Chen Nan tertawa terbahak-bahak, haha. Yang mulia Dewa Iblis Kegelapan bagaikan bulan yang terang di langit, suaramu bagaikan guntur, dan kekuatan iblis yang mulia Dewa dunia bawah tak tertandingi. Sungguh suatu kehormatan bertemu denganmu hari ini.
Basa-basi yang tidak tulus ini memang diperlukan. Chen Nan menyatakan dengan bangga, karena kalian berdua, para dewa iblis, tertarik untuk menyerang 18 tingkat neraka, mengapa tidak mengirim lebih banyak pasukan? Ayo kita buat kekacauan di dunia. Ekspresi dewa iblis kegelapan tampak goyah sejenak, lalu ia tertawa, kau tidak tahu ini, tapi sejak datang dari alam surgawi ke dunia fana, kekuatan hukuman ilahi begitu dahsyat sehingga bahkan dewa utama pun harus mundur. Namun, kita punya arai pemanggilan kuno memang dapat mengurangi beberapa bahaya, tetapi menghabiskan terlalu banyak daya sihir. Bahkan dengan persiapan yang cermat selama 3 bulan, arai itu hanya dapat membuka satu lorong sekali saja, dan waktunya singkat dan terbatas. Lagi pula, mustahil untuk memobilisasi sejumlah besar orang untuk turun ke dunia fana seperti yang kau sarankan, jika tidak, para penegak dunia fana itu akan memerintahkan makhluk terkuat di seluruh dunia mistik untuk muncul, dan sedikit saja kesalahan bisa memicu perang antara surga dan manusia. Dewa dunia bawah, matanya berkilat jahat dalam kegelapan, menyela, kurasa kita harus berurusan dengan orang-orang di depan kita ini. Dulu, baru bicara tentang 18 tingkat neraka. Petik 2, haha, Chen Nan tertawa, tetapi kewaspadaannya justru meningkat. Dewa petir yang dulu arogan dan mendominasi kini terinjak-injak, rambut ungunya kini menari-nari liar, tetapi ia terikat erat oleh tali surgawi, dan beberapa avatar memegang titik-titik vitalnya dengan harta karun berharga, membuat pelarian mustahil. Reptil sialan, manusia rendahan, umpatnya tanpa henti. Chen Nan tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi avatar yang memegang penjaga batu tampak bertekad untuk melanjutkan serangannya. 2 batu suci di tangannya memberikan 2 tamparan intim lagi di belakang kepala Thor. Chen Nan tersenyum, menyerap kelima avatar ke dalam tubuhnya, beberapa harta karun mengelilinginya. Ia sendiri mencengkeram tali pengikat langit, pergelangan tangannya mengepal kuat-kuat, menghasilkan serangkaian suara gemerincing yang membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Ia dengan paksa melemparkan Thor yang terikat ke kaki Dewa Iblis Kegelapan, sambil tertawa, hadiah besar untuk kedua pangeran, bunuh atau siksa mereka sesukamu. Ini akan meninggalkan bencana bagi Jiangdong. Jika Chen Nan benar-benar membunuh dewa utama, masalahnya akan sangat besar. Namun, jika ia menyerahkan pembunuhan itu kepada kedua dewa iblis, maka ia bukanlah yang pertama menderita. Kedua dewa iblis itu mengerutkan kening, sementara para dewa utama di atas dipenuhi keterkejutan dan amarah. Pada saat ini, seorang dewa tertinggi yang mengenakan baju zirah emas meraung dari atas, Dewa Iblis Kegelapan, jika kau berani membunuh Dewa Petir, bersiaplah untuk perang di alam surgawi. Kami siap menghancurkan keseimbangan dan bertarung sampai mati. Apa kau mengancamku? Aku, Dewa Iblis Kegelapan, tidak pernah terancam. Jika kau ingin perang, ayo kita bertarung. Kami sudah lama ingin melawanmu sampai mati. Setelah itu, Dewa Iblis Kegelapan dan Dewa Dunia Bawah menyerang secara bersamaan, melepaskan sihir gelap mengerikan yang menyelimuti Dewa Petir yang meraung dan mengutuk. Tak lama kemudian, Dewa Petir itu bagaikan orang mati, tak bisa bergerak, tubuhnya seakan tak bernyawa. Dewa Dunia Bawah berkata, segel dia dulu, dia mungkin berguna nanti. Chen Nan, masukkan dia ke dalam dunia batinmu dulu. Chen Nan mengumpat dalam hati, kedua bajingan tua ini licik, bicaranya keras tetapi pada akhirnya tidak berani membunuhnya. Ia tertawa terbahak-bahak, dengan mudah memenjarakan Thor yang tersegel di dalam dunia batinnya. Karena ia hampir saja berbalik melawan dewa utama, lebih baik ia tangkap tawanan ini dulu dan hadapi nanti. Saat Chen Nan membuka dunia batinnya, mata Dewa Iblis Kegelapan berbinar, berkata, Chen Nan, aku tak menyangka kau juga menangkap malaikat perang suci yang bereinkarnasi. Haha, kenapa tidak memberikannya pada kami? Sialan, jadi kedua Dewa Iblis itu mengincar Nalan Ruoshui, pikir Chen Nan sambil tersenyum dingin. Seorang malaikat perang suci biasa saja tidak ada apa-apanya, jauh dari menakutkan seperti yang dikabarkan. Aku dengan mudah menaklukkannya. Kenapa kalian berdua Dewa Iblis begitu mengkhawatirkannya? Hehe,
Kami hanya membutuhkan darah malaikat perang suci untuk dipersembahkan kepada leluhur kami. Chen Nan menolak mempercayai omong kosong mereka. Ia berkata dengan suara berat, "Maaf, Yang Mulia, reinkarnasi malaikat perang suci adalah temanku. Aku tidak bisa membiarkannya naik ke alam fana atau menyerahkannya kepada Anda." Dewa Iblis Kegelapan tertawa terbahak-bahak, "Seorang wanita. Dengan kultivasimu di levelmu, kecantikan tak tertandingi apa yang tidak bisa kau miliki. Ada beberapa wanita mempesona dengan kecantikan tak tertandingi di antara para dewa iblis di alam surgawi. Serahkan malaikat perang suci itu kepada kami, dan kau boleh memilih dari 3.000 wanita cantik." Setelah mengatakan ini, kilatan cahaya muncul di lorong merah darah di belakang dewa iblis kegelapan, dan puluhan iblis wanita yang mempesona, beberapa ramping dan beberapa menggerahkan, terbang turun. Mereka sungguh menawan dan cantik tak tertandingi. Kain kasa tipis berkibar, gaun tipis memperlihatkan lekuk tubuh ramping, tarian anggun, dan erangan menggoda, memancarkan daya tarik tak berujung dan pesona yang tak tertandingi. Namun, di hati Chen Nan, mereka bagaikan kerangka yang dilukis, hati seorang raja dewa yang teguh tak tergoyahkan oleh musik dan tarian yang begitu memikat. Sudah kubilang sebelumnya, reinkarnasi malaikat perang suci adalah temanku. Para wanita cantik ini bagaikan awan yang berlalu bagiku. Oleh karena itu, aku tidak bisa menyerahkan Nalan Ruo Shui kepadamu. Haha, itu karena kau belum benar-benar melihat wanita paling menawan di antara para dewa iblisku, dan dia adalah dewa iblis tingkat tinggi. Chen Nan memotongnya, berkata, "Yang Mulia, Dewa Iblis Kegelapan, aku benar-benar tidak bisa menyerahkan Nalan Ruo Shui kepadamu." "Benarkah tidak?" Dewa Iblis dan Dewa Dunia Bawah secara bersamaan melepaskan energi iblis yang mengerikan, suara mereka terdengar dingin. "Benarkah tidak?" jawab Chen Nan tegas. Ribuan sinar keemasan bersinar terang di langit yang tinggi, dan aura suci melonjak keluar saat dua sosok keemasan turun dengan cepat. Ekspresi Dewa Kegelapan berubah drastis, berseru, "Dewa Cahaya dan Dewa Perang." Chen Nan mendongak dan melihat seorang pemuda secemerlang matahari, perlahan turun di bawah cahaya keemasan langit. Dia adalah Dewa Cahaya, yang pernah membantunya di Istana Bulan Berbintang. Pemuda lainnya tampaknya memiliki aura yang bahkan lebih hebat daripada Dewa Cahaya, mengenakan baju zirah emas dan menghunus pedang suci emas. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, seperti api suci yang berkobar, memancarkan semangat juang yang tak terbatas. Keduanya adalah makhluk terkuat di generasi mereka di antara para dewa utama alam surgawi barat, hanya sedikit yang dapat menandingi mereka. "Chen Nan, lama tak jumpa. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi di kesempatan seperti ini." Dewa Cahaya tersenyum cerah, seluruh tubuhnya secemerlang matahari di langit. "Terima kasih atas bantuanmu terakhir kali, Yang Mulia Dewa Cahaya." Chen Nan selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Bantuan Dewa Cahaya terakhir kali adalah kebaikan baginya dan Yusin, dan ia tak pernah bisa melupakannya. Sang Dewa Perang mengamati ke segala arah, menatap kedua rival lamanya di hadapannya, matanya berkobar dengan semangat juang. Sebagai garis keturunan dewa paling terkenal di alam surgawi, penguasa panteon ini saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan Dewa Iblis Kegelapan yang perkasa pun agak terintimidasi. Baik pihak dewa utama maupun pihak Dewa Iblis telah mengirimkan para ahli elit mereka. Apakah perlu bersusah payah seperti itu hanya untuk bersaing memperebutkan Nalan Ruo Shui? Chen Nan dipenuhi keraguan. Apakah malaikat perang suci di puncak kekuatannya benar-benar menakutkan? Di kejauhan, banyak ahli dari alam Suan mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengamati dengan saksama pemandangan ini. Mereka secara naluriah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Naga jahat itu telah mengalahkan dewa utama Kiman, tetapi sang jahat tua kecewa karena ia gagal menangkapnya, sehingga Kiman dapat melarikan diri kembali ke alam surgawi. Ia dan bayi naga juga mulai mengawasi para tokoh utama dengan saksama. Dewa Cahaya tertawa, "Saudara Chen, bisakah kau serahkan malaikat perang suci kepada kami untuk dibawa ke alam surgawi? Meskipun banyak hal buruk terjadi hari ini,
Berdasarkan persahabatan kita, aku bersedia menjamin bahwa semua ini dapat dihapuskan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Dewa Iblis Kegelapan berkata dengan mendesak, Chen Nan, jika kau serahkan malaikat perang suci kepada kami, pihak Dewa Iblis kami akan melakukan yang terbaik untuk mengabulkan satu permintaanmu di masa depan. Namun, Chen Nan mengabaikan kata-kata Dewa Iblis Kegelapan. Dewa Iblis selalu licik dan tidak bermoral, janji mereka tidak dapat dipercaya. Melihat kedua belah pihak berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatiannya, Chen Nan tetap tenang. Dia bertanya tanpa tergesa-gesa, aku penasaran, apakah malaikat perang suci yang bereinkarnasi benar-benar sepenting itu? Kenapa kalian semua begitu bersemangat untuk menangkapnya? Dewa Cahaya tersenyum dan berkata, karena para Dewa Iblis sudah tahu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Di alam surgawi, kami, para Dewa Utama, menemukan sebuah gua suci berisi mayat utuh beberapa malaikat perang suci. Menurut catatan, mereka dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali dengan darah keturunan mereka. Jika leluhur perang yang kuat ini dibangkitkan, kalian bisa bayangkan apa artinya. Chen Nan tersentak. Kebangkitan beberapa makhluk kuno dari era yang tidak diketahui benar-benar akan menjadi peristiwa dahsyat bagi alam surgawi barat yang saat ini seimbang. Mata Dewa Iblis Kegelapan berkilat ganas saat ia meraung, bermimpilah. Para dewa tua itu takkan pernah bisa dibangkitkan. Dengan itu, ia dan Dewa Dunia Bawah mengunci indera ilahi mereka pada Chen Nan, tampaknya siap menyerangnya terlebih dahulu jika terjadi kesalahan. Sementara itu, Dewa Perang, dengan semangat juang yang membara, juga telah menatap Chen Nan. Haha, Chen Nan tertawa terbahak-bahak, peristiwa yang benar-benar menggemparkan. Ini akan berdampak besar pada kalian semua. Ia menatap kedua Dewa Iblis, lalu pada Dewa Perang, dan berkata, jika ada di antara kalian yang memulai langkah pertama melawanku, jangan sesali aku berpindah pihak. Tapi kalian juga tahu bahwa meskipun aku tidak bekerja sama dengan pihak manapun, aku masih bisa berkeliaran bebas di dunia. Beberapa Raja Dewa dari Timur ingin mengambil nyawaku, tetapi aku masih hidup dan sehat. Lagi pula, aku akan memburu Raja Dewa. Jika kalian benar-benar tidak bisa menahan diri dan ingin menyerangku, aku tidak keberatan menambah pasukan musuh lagi. Kata-kata Chen Nan arogan dan tak terkendali, tetapi yang terkuat di antara keempat Raja Dewa tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, Chen Nan memang cukup kuat, dan dengan sayap seorang Raja Dewa yang terbentang, ia dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengejar bayangannya. Bagaimana kalau begini, kita bisa membahasnya perlahan, kau tidak perlu terburu-buru kembali ke alam surgawi. Bagaimana kalau kita pergi ke 18 tingkat neraka? Mendengar saran Chen Nan, Dewa Iblis Kegelapan tertawa dan berkata, baiklah, ke 18 tingkat neraka. Dewa Cahaya dan Dewa Perang mengerutkan kening. Haha, kalau begitu, ayo kita menyerbu ke 18 tingkat neraka. Setelah itu, Chen Nan memimpin dan bergegas ke kedalaman gurun yang luas. Dua naga mengikuti dari belakang. Keempat ahli Raja Dewa masing-masing mengirimkan suara mereka ke lorong angkasa di atas, dan beberapa sosok menukik turun, bergabung dengan keempatnya saat mereka terbang ke barat. Banyak ahli alam Suan di kejauhan saling bertukar pandang dengan bingung. Kekacauan total. Chen Nan benar-benar menghasut para dewa utama alam surgawi yang paling terkemuka untuk membuat kekacauan di kota suci Baidan. Ini telah meledak. Para ahli alam Suan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang langit. Gurun tampak gelap gulita. Naga ilahi ungu emas di samping Chen Nan meraung penuh semangat. Jika kita bisa menemukan cara untuk memerintah mereka, mereka akan menjadi kelompok petarung yang sangat kuat. Bayi naga itu mengangguk penuh semangat, berkata, Tuhan berkata, biarkan Dewa Iblis menaklukkan 9 tingkat neraka, biarkan Dewa tertinggi menaklukkan 9 tingkat neraka, dan kita akan mengunjungi 18 tingkat neraka bersama-sama. Bab 263. Surga dan Neraka. Kekuatan para dewa dari garis keturunan cahaya tak terbantahkan, mereka pernah menjadi pemimpin para dewa surgawi.
Kekuatan mengerikan dewa perang bahkan lebih tak terduga. Dewa-dewa utama garis keturunan mereka adalah para santo petarung sejati, dan legenda mengatakan bahwa mereka berkerabat dekat dengan malaikat perang suci, yang dikenal sebagai ras petarung terkuat, dan dianggap sebagai ras petarung paling perkasa. Berdiri di samping mereka adalah dua dewa surgawi kuat lainnya, Dewi Air, Siraris, dan Dewa Api, Kech. Siraris, Dewi Air, memiliki rambut panjang berwarna biru kehijauan yang tergerai. Wajahnya sangat cantik, dengan mata biru safir dan kulit seputih salju yang berkilauan seperti batu giok. Namun, Dewi yang tampak lembut dan halus ini memancarkan keagungan yang tak terlihat, dengan kekuatan yang luas bagaikan lautan yang bergelombang di sekelilingnya. Inilah yang disebut kekuatan Dewi Air, tenang dan tenteram seperti danau cermin, namun mengungkapkan gejolak emosi sekecil apapun, ia menjadi lautan tak terbatas, bergelora dengan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya, elemen air langit dan bumi berfluktuasi sesuai keinginannya, kedalamannya tak terduga. Dewa api elemental bagaikan api suci yang berkobar, seluruh tubuhnya membara, dengan elemen api yang tak berujung bergejolak dan bergolak. Rambut merahnya yang panjang dan berapi-api berubah menjadi kobaran api yang berkobar, menari-nari liar. Ia melotot marah ke arah Chen Nan. Ia telah bergegas dari kuil Dewa Api setelah menerima laporan dari saudaranya, Kiman, tetapi ia tak bisa menyerang Chen Nan sekarang. Tak diragukan lagi, para dewa elemental dari alam surgawi termasuk yang terbaik di antara para dewa, kekuatan elemen magis mereka tak tertandingi. Dalam hal kekuatan dan kultivasi sejati, para dewa elemental adalah yang teratas, ras dewa terkuat. Kini, 4 dewa surgawi yang luar biasa kuat telah turun ke dunia fana, kombinasi yang luar biasa mewah, menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi malaikat prajurit suci yang bereinkarnasi. Jajaran Dewa Iblis juga sama memukaunya. Selain Dewa Iblis kegelapan yang tersohor dan Dewa Dunia Bawah, yang ketenarannya telah bergema selama ribuan tahun, 2 Dewa Iblis legendaris lainnya muncul, Dewa Iblis Kemalangan dan Kaisar Darah dari klan Malaikat Darah. Dewa Iblis Kemalangan tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tetapi ia mampu menciptakan penghalang kemalangan, yang memengaruhi jalannya pertempuran secara keseluruhan, Dewa Iblis yang benar-benar jahat. Memasuki 18 tingkat neraka pasti akan melibatkan pertempuran yang kacau antara dewa-dewa utama dari faksi cahaya dan kegelapan, sehingga pengerahan Dewa Iblis Kemalangan oleh para Dewa Iblis sudah jelas. Adapun Kaisar Darah, ia baru saja kembali ke alam surgawi dan merupakan kenalan lama Chen Nan. Belum lama ini, para Dewa Iblis dari alam surgawi telah berusaha keras untuk membangkitkan 2 malaikat darah, menambahkan 2 ahli tingkat dewa utama lagi ke dalam barisan mereka. Namun, ketika mereka turun ke dunia fana untuk membunuh reinkarnasi dewa perang suci, mereka dibantai oleh para penegak hukum dari timur, hampir membuat para dewa iblis agung dari alam surgawi meledak murka. Namun, takdir kemudian menganugerahkan mereka. Anugerah besar, Kaisar Darah kembar dari klan Malaikat Darah berhasil lolos. Meskipun hanya 1 yang kembali ke alam surgawi, itu sudah cukup untuk menyaingi 2 malaikat darah yang telah dibangkitkan sebelumnya. Siapakah Kaisar Darah ini? Ia adalah seorang jenius legendaris dari klan darah, sosok kuat yang mampu menembus alam Kaisar Dewa. Dengan bantuan beberapa dewa iblis di alam surgawi, meskipun Kaisar Darah belum kembali ke kondisi puncaknya, kekuatannya yang mengerikan masih cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Kaisar Darah memelototi Chen Nan dengan kebencian yang tak terbatas, permusuhan mereka tak terdamaikan. Chen Nan tidak hanya menyergap kedua bersaudara itu, tetapi juga, belum lama ini, ketika ia menghancurkan tanah penyegelan iblis Tantai, ia secara pribadi mengorbankan Kaisar Darah kembar lainnya ke dalam arai pembasmi iblis. Kebencian atas pembunuhan saudaranya sungguh tak terdamaikan. Namun, Kaisar Darah bukanlah manusia biasa. Meskipun kebenciannya mendalam, ia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Chen Nan dan kedua naga itu melesat maju secepat kilat. 2 dewa utama yang berseberangan mengikuti di belakang mereka, dengan banyak ahli dari alam Suan di belakangnya. Setelah mengenali kedua dewa utama itu dengan jelas,
Chen Nan mengerutkan kening dalam-dalam. Kedua belah pihak memiliki musuh, pengaturan ini kemungkinan disengaja, apakah untuk menekannya, atau untuk memperingatkannya. Jika mereka benar-benar menyerang 18 tingkat neraka, hubungan antara kawan dan lawan akan sangat rumit, dengan pertempuran 3 arah yang berpotensi meletus kapan saja. Bahkan Chen Nan, yang awalnya menjadi mediator, kini memiliki musuh bebuyutan yang mengawasinya. Melintasi gurun tak berujung dan terbang di atas padang rumput yang luas, Chen Nan dan pasukannya yang perkasa akhirnya tiba di kota suci Barat Baidan. Kota megah yang bermandikan cahaya matahari terbenam itu tampak semakin menakjubkan, dengan awan warna-warni yang membingkainya dengan tepi kemasan, membuatnya tampak suci dan hikmat dari jauh. Setibanya di sana, baik dewa utama dari faksi cahaya maupun dewa iblis dari faksi kegelapan tanpa sadar berhenti. Para iblis dari faksi kegelapan membenci tempat ini. Hanya sedikit orang luar yang menyimak channel Dongeng Donghua dan tahu bahwa beberapa iblis yang lenyap sepanjang sejarah disegel di 18 tingkat neraka. Namun, karena berbagai kekhawatiran, bahkan iblis yang kuat seperti yang ada di alam surgawi enggan datang ke sini dengan mudah. Ini karena tempat ini menyimpan terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui. Namun, hari ini, masalah itu sangat penting, itulah sebabnya mereka menginjakkan kaki di sini. Dewa utama dari faksi cahaya juga enggan untuk bertualang di sini, karena untuk beberapa alasan, kota suci yang disebut itu hampir berselisih dengan mereka. Tempat ini didirikan oleh generasi pertama Dewa Cahaya, tetapi Dewa Utama alam surgawi saat ini bukan lagi keturunan langsung Dewa Cahaya pertama. Dewa Utama dan para iblis ragu-ragu, dan sosok-sosok kuat dari alam mistis yang mengikuti di belakang tak berani melangkahi batas mereka. Chen Nan tertawa terbahak-bahak, melihat keraguanmu, apakah kalian, sebagai Dewa Surgawi, takut pada kota fana? Kalian tampaknya memiliki beberapa keraguan, yang cukup aneh. Naga nakal itu terkekeh, legenda mengatakan bahwa tempat ini adalah tanah para dewa yang jatuh, tentu saja mereka waspada terhadapnya. Bayi naga itu bergumam mengantuk, Tuhan berkata, ini sangat aneh. Mengapa aku begitu bingung? Aku merasa, ada sesuatu yang memanggilku, ini sangat aneh. Kebajikan agung dan kekuatan agung, telah tiba. Aku datang. Saat ia selesai berbicara, naga kecil itu tampak berbicara dalam mimpi, mata besarnya berkilauan dengan air mata, cakar emasnya mengepal. Chen Nan menyadari perilaku anehnya, dan dengan pikiran, ia meletakkan si kecil di bahunya dan berteriak kepada Dewa Utama dan Dewa Iblis, kalau kalian tidak mau pergi, lupakan saja, aku pergi dulu. Setelah itu, ia melesat pergi bagai kilat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyerbu ke kota suci Baidan. Boom! Saat Chen Nan menyerbu ke kota suci Baidan, cahaya menyilaukan menerangi langit dan bumi, tiba-tiba menghalangi jalannya. Dua pria tua berambut dan berjanggut putih, memimpin puluhan pendeta, melayang tinggi di langit. Salah satu pria itu dengan dingin berteriak kepada Chen Nan, kudengar kau akan memimpin serangan ke-18 tingkat neraka, benarkah? Benar, orang jujur tidak melakukan sesuatu dalam kegelapan, tidak ada yang disembunyikan. Hari ini aku ingin menjelajah ke-18 tingkat neraka. Kalau begitu tunggulah penghakiman ilahi. Bagi orang jahat sepertimu, hanya cahaya Tuhan yang dapat menyucikan jiwamu yang buruk rupa dan hina. Petik 2. Haha, cahaya dewa, hahaha. Chen Nan tertawa terbahak-bahak, matanya memancarkan dua sinar cahaya yang mengerikan. Ia menunjuk dan berkata, lihat, siapa orang-orang di belakangmu itu? Mungkinkah mereka dewa yang kau sembah? Dewa utama dari fraksi cahaya dan beberapa dewa iblis ragu sejenak, lalu bergegas mendekat. Tekanan mengerikan dari dewa tertinggi dan aura dewa iblis yang tak tertandingi, bagaikan langit yang menekan bumi, menyebabkan seluruh ruang bergetar dengan fluktuasi energi yang dahsyat dan tak tertandingi. Selain itu, fluktuasi energi dahsyat yang berasal dari ribuan ahli alam suan di belakang mereka menyebabkan seluruh kota suci Baidan berguncang. Ekspresi seluruh tim penegak hukum dari kuil cahaya berubah drastis.
Meskipun mereka telah menerima peringatan sebelumnya, mereka masih sulit mempercayai bahwa begitu banyak tokoh kuat datang untuk menyerang. Terlebih lagi, segelintir orang di garis depan tampak sungguh dewa. Hanya dewa tertinggi dan absolut yang bisa memancarkan tekanan seperti itu. Chen Nan tidak memiliki niat baik terhadap para penegak hukum kuil yang dengan mudah menghakimi orang-orang sebagai bidah. Ia berteriak, "Minggir, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Kau, bidah yang jahat dan hina." Rambut merah darah Chen Nan acak-acakan ketika sebuah teriakan menginterupsinya. "Dewa cahaya, dewa iblis agung kegelapan, jika kau tulus, maka bergeraklah. Singkirkan penghalang ini dan serang menuju neraka tingkat 18. Boom! Cahaya ilahi cahaya melesat lurus ke langit, sementara energi iblis gelap menyapu ke segala arah, cahaya dan kegelapan menari bersama. Puluhan penegak hukum semuanya terhempas, terlempar beberapa mil ke udara. Namun, beberapa kekuatan surgawi, entah karena jijik karena telah merenggut nyawa mereka atau karena belas kasihan, tidak membunuh mereka. Mereka adalah dewa. Chen Nan tertawa, memimpin kedua naga itu memasuki kota suci. Di dalam kota suci Baidan, rakyat jelata menatap dengan takjub, mulut ternganga. Apakah perang dewa akan segera dimulai? Begitu banyak orang yang mampu terbang praktis bagaikan dewa di mata mereka. Seluruh penduduk kota menatap langit dengan kaget, menyaksikan kerumunan orang berhamburan masuk ke kota bagaikan awan gelap. Semua rakyat jelata tercengang. Tuhan berkata, "Panas sekali. Aneh sekali." Saat mereka semakin dekat ke gereja cahaya, bayi naga itu mulai memancarkan cahaya kemasan. Ia meringkuk di bahu Chen Nan seperti bola emas kecil, matanya yang besar dipenuhi kebingungan. Di dalam kuil utama gereja cahaya, Paus menghela napas dan berkata kepada seorang pendeta, "Pergi dan undang para penatua senat." Ya, pendeta itu pun terbang. Paus cahaya melesat keluar dari kuil, membubung tinggi ke angkasa, menghadapi kerumunan sosok kuat yang mendekat dengan cepat. Pada saat yang sama, hampir 100 sosok menyerbu masuk ke dalam kuil. Mereka semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh, para pendeta biasa telah diberhentikan sementara. "Chen Nan, kau benar-benar berani. Kau benar-benar berniat menembus 18 tingkat neraka. Tahukah kau apa arti menerobos neraka?" Wajah Paus dipenuhi kerutan, dan ia tampak seperti sedang sekarat. Namun, matanya bagaikan dua kilatan petir dingin, dan tatapan tajamnya menakutkan, membuat banyak ahli alam suan di belakangnya merinding. Ia melanjutkan, "Ketika 18 tingkat neraka runtuh, malapetaka akan menimpa dunia manusia. Aku hanya ingin melihat malapetaka macam apa yang sebenarnya disegel oleh apa yang disebut 18 tingkat neraka itu," kata Chen Nan, berdiri di hadapan Paus. "Bahkan Dewa Cahayamu telah datang, dan ia tidak menghentikanku. Apakah kau berniat melampaui batasmu?" Paus mendengus dingin, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Dewa Cahaya dan yang lainnya di belakangnya, bahkan menunjukkan sedikit rasa jijik. Ia berteriak keras, "Dewa Cahaya yang kusembah bukanlah mereka." Tekanan luar biasa melonjak dari Paus, membuat semua ahli alam suan merasa agak kewalahan. Paus ini terlalu menakutkan, aura yang dipancarkannya sebanding dengan dewa tertinggi. Namun, mereka yang tahu tidak terkejut, karena beberapa bulan yang lalu, Paus telah dengan mudah mengalahkan katak iblis, yang kekuatannya hampir setara dengan Raja Dewa, dengan mengirimkan seberkas tubuh emasnya. Dewa Cahaya, Dewa Perang, Dewa Air, dan Dewa Api semuanya menunjukkan sedikit rasa malu, bahkan sedikit amarah, tetapi tetap diam untuk membantah. Chen Nan sangat terkejut dan benar-benar bingung. Dewa Iblis Kegelapan tertawa terbahak-bahak, "Haha. Chen Nan, kau tidak tahu cerita tersembunyi itu, kan? Para dewa dari faksi cahaya di alam surgawi semuanya pengkhianat, mereka mengkhianati Dewa Cahaya pertama." Chen Nan tiba-tiba mengerti. Ia akhirnya mengerti mengapa tulang-tulang Dewa Cahaya pertama berserakan di dunia fana, dan mengapa kuil cahayalah yang mencoba membangkitkannya, bukan dewa utama alam surgawi. "Dan kalian para dewa dari faksi kegelapan,
dewa utama kalian sebelumnya bersumpah bahwa para dewa iblis tidak akan mengganggu kota suci Baidan. Apa kalian lupa? Paus Cahaya menegur dengan dingin, seolah-olah sama sekali tidak menganggap serius faksi dewa iblis kegelapan. Chen Nan kembali terkejut. Paus Cahaya memang kuat, berani menegur beberapa dewa iblis. Jika itu berarti kekuatan sejati gereja cahaya agak mengerikan, bukan? Bukan aku yang bersumpah, apa hubungannya denganku? Dewa iblis kegelapan mencibir. Aku sangat seksi. Gumam naga kecil mengantuk di bahu Chen Nan, cahaya keemasan yang terpancar darinya semakin kuat. Chen Nan mengerutkan kening, agak khawatir pada naga kecil, curiga ada sesuatu yang negatif tentang wilayah itu yang mungkin memengaruhinya. Dia berteriak, Dewa Cahaya, Dewa Iblis Agung Kegelapan, aku tak ingin bertele-tele. Aku akan mengatakannya langsung. Menggunakan cara seperti itu terhadap para dewa utama terlalu naif. Kalian berdua tahu tujuanku, dan aku tahu kalian membutuhkan malaikat perang suci yang bereinkarnasi. Sederhana saja, siapapun yang membantuku menaklukkan 18 tingkat neraka, aku akan membantu mereka. Haha, Dewa Iblis Agung Kegelapan tertawa, baiklah, aku akan menahan paus ini untukmu sekarang. Tak seorang pun bisa menghentikanmu selain dia. Chen Nan menggelengkan kepalanya, berkata, aku butuh ketulusanmu. Sekarang, siapapun yang berhasil menembus 3 tingkat neraka pertama, aku akan mempertimbangkan untuk berpihak pada mereka. Tak satu pun pihak yang berbicara, bagi mereka, 18 tingkat neraka menyimpan terlalu banyak rahasia dan tabu. Awuwo, itu belum cukup. Aku, Sang Raja Naga, akan menaklukkan 3 tingkat neraka pertama terlebih dahulu, lalu kalian bisa mulai menyerang dari tingkat keempat. Naga ilahi ungu emas meraung, tubuhnya langsung membesar hingga ratusan kaki. Hukuman surgawi segera menyerang, tetapi tidak menghiraukannya. Tubuh naganya yang besar memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan saat melesat ke langit, lalu menukik ke bawah, menghantam kuil pusat dengan ganas. Kilatan dingin melintas di mata paus. Ia hendak bergerak, tetapi Dewa Iblis Kegelapan, menepati janjinya, menyerang. Energi iblis gelap yang tak berujung menyelimuti separuh kota suci, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam, mengunci paus. Boom! Sebuah sambaran petir ungu raksasa, sepanjang ratusan kaki, melesat keluar dari mulut naga ilahi ungu emas, menghantam kuil pusat. Kuil pusat yang besar itu langsung menjadi abu, dan banyak kuil di kejauhan juga terdampak, runtuh dalam prosesnya. Kerak, beberapa sambaran petir ungu emas tingkat Raja Dewa menyambar berturut-turut, dan kemudian naga liar itu menyusut kembali seperti belut yang licin. Tindakannya sepenuhnya tepat. Setelah sambaran petir dahsyat itu, fondasi bawah tanah kuil pusat hancur berkeping-keping, dan tiba-tiba semburan energi iblis melesat ke langit. Sebuah tulang putih raksasa, sebening kristal, sepanjang 10 zang, menjulang ke udara, berdiri di atas neraka tingkat 18. Chen Nan terkesiap. Hanya dalam beberapa hari, tulang jari legendaris itu telah berubah menjadi begitu besar. Di saat yang sama, Paus dan Dewa Iblis Kegelapan beradu sengit selama beberapa ronde. Akhirnya, Paus melepaskan sihir spasialnya yang unik, langsung memindahkan Dewa Iblis Kegelapan sejauh ratusan zang. Paus meraung, panggil binatang pemakan. Tiba-tiba, langit di atas neraka tingkat 18 hancur berkeping-keping, memperlihatkan celah spasial yang besar. Sebuah dunia suci dan damai terbentang di hadapan mereka, bermandikan cahaya terang, dengan istana-istana yang luas, bunga-bunga suci bermekaran di mana-mana, dan bahkan banyak malaikat menari-nari di udara. Dewa Cahaya dan yang lainnya memucat takjub, berseru, surga cahaya legendaris dari Dewa Cahaya pertama. Chen Nan juga terkejut. Gereja cahaya memang sangat misterius, di bawah kuil pusatnya terdapat 18 tingkat neraka, dan jauh di atasnya, surga cahaya. Kehampaan yang memancarkan cahaya ilahi itu dengan cepat menutup, tetapi seorang lelaki tua bungkuk muncul, wajahnya dipenuhi kerutan, rambut dan janggutnya telah hilang. Ia berdiri gemetar di kehampaan, mengeluarkan suara yang luar biasa tua, binatang pemakan sedang tidur.
Biarkan aku mengambil alih. Mata Paus Cahaya berkilat terkejut, tampak terkejut, dan ia membungkuk hormat. Dewa perang dari faksi cahaya itu, arogan dan tak terkendali, zirah emasnya memancarkan cahaya menyilaukan, seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus, memancarkan semangat juang yang tak terbatas. Ia meraung, "Siapa kau? Siapa aku? Apa leluhurmu tidak pernah menyebutkannya padamu?" Suara tua itu tanpa emosi, namun memancarkan tekanan yang tak terlihat dan dingin. Bab 264. Dewa Pemakan Ruang Angkasa. Orang sering berkata bahwa surga dan neraka dipisahkan oleh garis tipis. Jika Anda berpikiran terbuka dan penuh harapan serta optimisme, surga ada di depan mata Anda. Sebaliknya, jika Anda murung dan hati Anda dipenuhi keputusasaan, langkah selanjutnya adalah neraka. Ini hanyalah salah satu interpretasi yang dibuat orang-orang, tetapi hari ini Chen Nan benar-benar mengalami bahwa surga dan neraka dipisahkan oleh garis tipis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kuil pusat gereja cahaya memiliki 18 tingkat neraka, yang menekan iblis-iblis tak terhitung jumlahnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa di atas kuil pusat gereja cahaya, terdapat dunia surgawi yang suci tersembunyi. Di sana, dunia itu suci dan damai, seperti tanah suci, dengan istana-istana megah dan bunga-bunga serta tanaman eksotis di mana-mana, namun hanya dipisahkan dari 18 tingkat neraka oleh garis tipis, yang sungguh melampaui harapan dunia. Gerbang surga tertutup, dan seorang lelaki tua yang misterius dan lemah muncul di tempat kejadian. Kata-kata dan tindakannya langsung menaklukkan dewa perang yang arogan. Lelaki tua itu lemah dan tua, botak dan ompong, kulitnya seperti kulit jeruk yang kering dan keriput. Hanya matanya yang berawan yang sesekali memancarkan cahaya dingin dan menakutkan, mengirimkan getaran ke tulang punggung seseorang. Terlebih lagi, tinggi di kejauhan, sebuah kerangka putih kolosal tergeletak berserakan, memancarkan energi iblis yang tak berujung, menyelimuti 18 tingkat neraka dan membuat tempat itu tampak sangat menyeramkan. Namun, kerangka raksasa itu tetap tak bergerak, hanya melayang diam di kehampaan. Meskipun mengejutkan semua orang, itu tidak menimbulkan banyak rasa takut. Hehe, pria tua misterius itu terkekeh menyeramkan, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung ribuan ahli alam suan, dan bahkan membuat semua dewa dan iblis utama yang hadir merasa sangat gelisah, seolah-olah angin dingin telah menyapu mereka. Petik 2. Bagus sekali. Ayahmu menepati janji mereka dan tidak mengungkapkan urusan surga. Namun, mereka gagal mendidikmu dengan benar, dan kau berani melancarkan serangan lagi. Mendengar ini, semua orang mengerti bahwa di masa lalu yang jauh, para dewa utama surga tampaknya telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan turun ke alam fana untuk menyerang surga di atas gereja cahaya. Berita yang mengejutkan. Dari sini, mudah untuk menyimpulkan banyak detail yang mengerikan. Setelah dewa cahaya pertama hancur berkeping-keping, ia tidak lenyap begitu saja. Ia meninggalkan kekuatan yang cukup untuk menangkis serangan para dewa surgawi. Gereja cahaya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Penyebaran kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tampak di permukaan, kartu truf mereka yang sebenarnya ada di surga. Di bawah kuil pusat terdapat neraka, dan di atas kuil pusat terdapat surga. Pengaturan yang disengaja ini sungguh penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dewa perang sebelumnya dan yang lainnya menderita kekalahan? Aku tidak percaya. Aura dewa perang melonjak sekali lagi, pedang suci emasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Menghadapi wujud tertinggi dewa cahaya, mungkinkah ayahmu mampu menahannya? Kata-kata yang menggemparkan dunia ini. Pria tua itu tampaknya sengaja mengungkapkan beberapa kebenaran dari masa itu. Kata-kata ini tidak hanya mengejutkan banyak ahli di dunia mistik, tetapi bahkan beberapa dewa surgawi dan dewa iblis berubah warna. Bukankah dewa cahaya pertama hancur berkeping-keping? Bagaimana mungkin secerca inkarnasi masih tersisa? Ini benar-benar peristiwa sensasional yang akan menggemparkan langit dan bumi. Inkarnasi dewa cahaya masih hidup. Dewa perang menatap dengan tak percaya. Dewa air dan dewa api elemen, serta dewa iblis kegelapan,
dewa dunia bawah, dan yang lainnya, juga menunjukkan ekspresi tak percaya. Pria tua misterius itu, tenggelam dalam pikirannya, berkata, beberapa hal pada akhirnya akan terungkap. Keajaiban besar Dewa Cahaya pertama tak terhapuskan dari sejarah. Di masa lalu, ia binasa. Tubuhnya hancur, tetapi inkarnasinya yang paling kuat tidak langsung lenyap. Karena pada saat itu, inkarnasinya disegel. Baru setelah ayahmu menyerang, inkarnasinya terbebas dari segel. Dengan kekuatannya, membunuh ayahmu seharusnya tidak sulit. Tapi ia berbelas kasih dan membiarkan semua orang pergi. Dan mereka gagal mendidikmu dengan baik, dan serangan berulang mereka tak termaafkan. Meskipun terkejut, teguran terakhir Dewa Perang yang suka berperang itu membuatnya berubah warna. Ia berteriak, cukup omong kosongnya. Biarkan aku melihat apa yang disebut inkarnasi Dewa Cahaya pertama. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Pria tua itu mendesah dan berkata, kau tidak akan melihatnya. Terbebas dari segel dan mengalahkan ayahmu, dia lenyap terbawa angin. Wujud aslinya sudah hancur, bagaimana mungkin dia bisa bertahan lama? Haha, Dewa Iblis Kegelapan di sampingnya tertawa terbahak-bahak, berkata, kupikir inkarnasi Dewa Cahaya pertama masih ada, tapi ternyata dia sudah lama menghilang, haha. Pasukan cahaya adalah musuh bebuyutan pasukan kegelapan. Entah itu Dewa Cahaya pertama atau para pemberontak saat ini, berita ini pasti akan menyenangkan pihak Dewa Iblis. Ya, inkarnasi Dewa Cahaya memang sudah mati. Namun, wujud aslinya akan segera dibangkitkan. Pada titik ini, pria tua itu tertawa terbahak-bahak, tetapi bagi semua orang, tawanya terdengar melengking dan tidak menyenangkan seperti suara burung hantu. Apa katamu? Dewa Cahaya pertama akan dibangkitkan. Dewa Air Elemental, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berbicara, mata biru kehijauannya dipenuhi keterkejutan, wajah cantiknya tak mampu tetap tenang. Ya, aku telah melihat masa depan, Dewa Cahaya akan kembali. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan yang nyaris tak terpendam. Inilah sebabnya aku mengungkapkan begitu banyak rahasia kepada publik. Pengkhianat surga, bahkan sekarang kalian masih belum bertobat. Bersiaplah untuk hukuman kalian. Ekspresi Dewa Iblis Kegelapan berubah drastis. Ia berteriak pada Dewa Cahaya, yang sedari tadi merenung, Dewa Cahaya yang munafik, ayo kita bergabung dan hancurkan apa yang disebut surga ini. Mari kita lihat bagaimana Dewa Cahaya pertama dibangkitkan dan kembali. Sebelum Dewa Cahaya sempat berbicara, Cage, Dewa Api Elemental dari pihak mereka, telah berbicara, berkata, benar. Kita harus bergabung. Aku tahu sedikit tentang situasinya. Ribuan tahun yang lalu, leluhur kita datang ke sini untuk menghancurkan sisa-sisa Dewa Cahaya, tetapi mendapati bahwa sisa-sisa itu tampaknya tidak ada di sini. Sekarang, aku dengan jelas merasakan aura Dewa Cahaya. Mari kita bergabung untuk menghancurkan pecahan-pecahannya dan melihat bagaimana dia dibangkitkan. Para Dewa Iblis semuanya setuju bersamaan. Dewa Cahaya ragu-ragu, Dewa Air Elemen tidak mengungkapkan pendapatnya, dan Dewa Perang setuju dengan Dewa Api Elemen. Dia berteriak, alam surgawi memiliki aturannya sendiri. Aku hanya tahu bahwa leluhur kita dipaksa untuk memberontak. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk bertahan hidup. Sebagai keturunan mereka, kita akan terus berjuang bersama warisan mereka. Boom! Aura ilahi jatuh seperti galaksi dari surga, memenuhi langit dengan cahaya ilahi. Dewa Perang dan Dewa Api Elemen meletus dengan aura yang tak tertandingi kuatnya. Ki pertempuran keemasan membentuk dinding cahaya setebal beberapa kaki di sekitar Dewa Perang, sementara api ilahi yang berkobar membara tinggi di langit di sekitar Dewa Api Elemen. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, semburan energi iblis melonjak dari sisi Dewa Iblis Kegelapan, mengubah area tersebut menjadi pemandangan neraka yang pekat. Awan iblis mengepul ke langit, menenggelamkan area di sekitarnya sejauh bermil-mil ke dalam. Kegelapan. Dewa Iblis Kegelapan berdiri di garis depan, sirah iblisnya berkilau dingin, sebilah pedang iblis hitam muncul dari udara tipis. Dewa dunia bawah yang tinggi dan tegap, mengenakan zirah kematian dan menghunus sabit besar berwarna gelap,
muncul dari kegelapan, matanya memancarkan cahaya dingin. Dewa Iblis kesialan berdiri di belakang mereka, tersembunyi dalam bayang-bayang. Kaisar Darah membubung ke langit, berdiri di atas kepala mereka, cahaya merah darahnya berkelebat di dalam awan iblis hitam. Hehe, pria tua misterius itu terkekeh dingin, berkata, betapa bejatnya dirimu, benar-benar telah bergabung dengan Dewa Iblis. Tapi jika kau pikir ini akan memungkinkanmu menaklukkan surga, kau salah besar. Inkarnasi Dewa Cahaya mungkin telah tiada, tapi aku masih ada, bersama binatang Dewa Pemakan. Meskipun lelaki tua itu tidak memancarkan fluktuasi energi sedikit pun, ia membuat Dewa Iblis kegelapan dan yang lainnya merasa sangat gelisah. Ia berteriak kepada Dewa Cahaya, apa yang kau ragukan, dasar munafik? Ayo kita bergabung dan hancurkan dia dulu. Dewa Perang meraung, bunuh. Ia adalah yang pertama menyerang lelaki tua itu, aura pertempuran keemasannya menyapu langit, menghanguskan seluruh surga. Cahaya pedang yang menyala-nyala, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bumi, menarik garis-garis cahaya terang di kehampaan, dan niat membunuh membumbung tinggi ke langit. Dewa Api Elemental menyerang secara bersamaan, api ilahinya melonjak dan menyerbu lelaki tua itu. Suhu yang membakar bahkan membuat para ahli alam suan yang menonton dari jauh merasa merinding, seolah-olah ruang itu sendiri sedang dilelehkan dan terdistorsi. Pedang iblis Dewa Iblis kegelapan menebas pada saat yang sama, merobek kehampaan, dan energi spasial meletus dengan dahsyat. Sabit kematian yang mengerikan di tangan Dewa Dunia Bawah membelah kehampaan, melesat ke arah lelaki tua itu. Kaisar Darah juga menyerang bersamaan, cahaya merah menyalanya mengembun menjadi pedang darah, memancarkan kecemerlangan yang menakutkan dan menyilaukan yang mustahil untuk dilihat langsung. Serangan gabungan beberapa dewa utama sungguh dahsyat, seluruh kota suci Baidan berguncang hebat. Untungnya, para dewa melancarkan serangan mereka dari udara, jika tidak, seluruh kota bisa runtuh kapan saja. Hukuman surgawi turun hampir seketika, tetapi tak berdaya melawan para dewa. Menghadapi niat membunuh yang luar biasa dan energi serangan yang tak terbatas, lelaki tua misterius itu tetap tenang. Ia dengan cepat merapal serangkaian mantra kuno yang samar, akhirnya berteriak, penjara spasial. Pada saat itu, sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi, para dewa utama tiba-tiba tak bergerak, membeku di udara. Energi pedang, cahaya bilah pedang, dan api suci yang berkobar semuanya tampak membeku dalam sekejap abadi itu. Chen Nan, yang sudah jauh dari medan perang, terkejut. Siapakah sebenarnya pria tua ini? Ia telah melumpuhkan beberapa sosok tingkat dewa utama. Kekuatannya sungguh luar biasa. Naga liar itu, yang juga seorang raja dewa, berkeringat deras. Melihat tulang jari raksasa tak jauh darinya dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di medan perang, Chen Nan merasa bahwa perjalanan ke-18 tingkat neraka ini sangatlah berbahaya. Kini, ia hanya bisa mengamati dengan tenang dan tidak melakukan gerakan gegabah. Kerak, suara retakan yang sangat besar terdengar dari medan perang yang hampa. Dewa Perang, Dewa Iblis Kegelapan, dan yang lainnya menggerakkan tubuh mereka dengan susah payah, seolah-olah mereka sedang menghancurkan gunung dewa, menghasilkan serangkaian suara retakan ruang. Beberapa dewa utama perlahan mulai bergerak satu demi satu. Mereka tampak berusaha sekuat tenaga untuk menembus batasan ruang. Dewa Cahaya dan Dewi Air Elemental, Siraris, juga terpaksa bergabung dalam pertempuran. Kemampuan mereka untuk bergerak dengan lancar juga terbatas dan mereka berjuang keras di ruang angkasa. Pria tua yang tampak lemah dan misterius itu mencibir, sekarang kau tahu betapa kuatnya itu, kan? Kau telah mencapai alam Kaisar Dewa. Tanya Dewa Api Elemental dengan kaget. Tidak, dalam arti tertentu, aku cacat, aku hampir tidak memiliki kekuatan ilahi. Namun, aku telah menguasai hukum ruang dan waktu, ruang di sekitarku ditentukan olehku, bahkan seorang Raja Dewa pun akan kesulitan untuk melepaskan diri dari teknik pengikatku. Bukan Kaisar Dewa, tetapi memiliki beberapa aturan Kaisar Dewa. Dewa Iblis Kegelapan tersentak. Dewa Perang menggertakkan giginya dan berkata, apa kau pikir kau bisa memenjarakan kami sepenuhnya?
Kerak, ruang hampa itu tampak hidup, mengeluarkan suara retakan yang jelas dan menusuk. Dewa perang bergoyang, tetapi perlahan-lahan melepaskan diri dari belenggunya dan mampu bergerak lagi. Pada saat yang sama, Dewa Cahaya, Dewa Iblis Kegelapan, Kaisar Darah, dan yang lainnya juga mulai mendapatkan kembali mobilitas mereka. Ekspresi lelaki tua misterius itu berubah, dan ia berkata, "Sepertinya kau jauh lebih kuat dari yang kukira. Namun, itu percuma. Meskipun aku bukan kaisar dewa dan memiliki kelemahan fatal, aku bisa menebus kekuranganku." Ia merapal mantra dan mengeluarkan raungan tajam. Gerbang spasial terbuka kembali, dan surga muncul di angkasa. Raungan, sebuah raungan, bagaikan guntur yang menggema jauh di dalam jiwa, mengguncang semua kultivator di angkasa. Raungan monster tak dikenal itu sungguh mengerikan, seolah mampu menembus lubuk hati seseorang, menimbulkan rasa takut dan gemetar di jiwa. Sesosok monster raksasa meraung dari langit, menerjang dengan ganas. Tingginya 3 zang dan panjang 5 zang, bertubuh seekor kilin raksasa dan berkaki seekor gajah kekar, seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru yang berkilauan dengan cahaya dingin. Yang paling aneh adalah kelima kepalanya yang ganas dan menakutkan, masing-masing berbeda dari sebelumnya. Di tengahnya terdapat kepala naga barat, di sebelah kiri terdapat kepala harimau dan singa, dan di sebelah kanan terdapat kepala beruang dan macan tutul. Tentu saja, setiap kepala juga ditutupi sisik biru, berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Kepala itu meraung berulang kali, menyerbu ke arah para dewa yang tak bergerak, sama sekali tidak terpengaruh oleh kehampaan yang terbatas, seolah berjalan di tanah datar. Raung, kelima kepala itu meraung serempak, mengguncang langit dan bumi, bahkan kota suci Baidan bergetar hebat. Dengan cepat menyerbu ke arah dewa dunia bawah, kelima kepala dewa pemakan yang besar itu secara bersamaan membuka rahang merah darah mereka. Langsung menjatuhkan dewa dunia bawah ke tanah. Kelima rahang merah darah itu langsung merobek separuh tubuh dewa dunia bawah, darah iblis menodai langit dengan warna merah tua. Dewa dunia bawah menjerit mengerikan, ini sungguh mengerikan, dewa pemakan dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh dewa tertinggi. Di kejauhan, Chen Nan tersentak. Kekuatan tubuh monster ini jauh melampaui naga ilahi ungu emas, makhluk ilahi lainnya. Saat itu, bayi naga itu meringkuk di bahu Chen Nan, tubuhnya berkilau keemasan, meronta dengan lesu, bergumam tak nyaman. Tuhan berkata, "Aku benar-benar merasa sangat buruk. Aku akan mati, aku tidak akan masuk neraka, kan?" "Bayi naga, ada apa denganmu?" Chen Nan terkejut, tak lagi peduli dengan medan perang, ia menatap naga kecil itu dengan cemas. Aku merasa sangat buruk di dalam. Seseorang memanggilku, aku kehilangan jiwaku, kebajikan agung dan kekuatan agung." Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur cerita Shenmue, atau Tomb of Fallen Gods, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru, ceritanya, dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Terima kasih sahabat semua, setia bersama dukung cerita. Doa terbaik untuk kalian, sehat lancar dan penuh harapan. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama Dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang.
Mari terbang bersama bintang, komen dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya, merajut mimpi sepanjang masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Oh, mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Gabung, selamat datang, mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua.